saya izin share lagu-lagunya ya. Sudah kelihatan nggak ya Bu lagu-lagunya? Sudah Bu. Ya. Kita mulai Ibu. Boleh mulai sudah Ibu. Salam. Salam. Ya. Puji Tuhan, kita kembali berkumpul melalui Zoom ini. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, karena sampai saat ini Tuhan tetap menjaga dan menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau malam ini kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kami lakukan melalui via daring Tuhan, kami bersyukur, kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dan kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang mengambil bagian, terutama Ibu Nunik yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati, taruhkan hikmat yang daripada Allah. Berkati juga kami yang mendengarkan yang mengikuti ibadah ini, Tuhan berkati. Begitu juga dengan teman-teman kami, Tuhan juga yang berkati, Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka. Sekalipun mereka belum bisa bergabung dengan kami tetap menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita angkat pujian kita katakan besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua anugerah-Mu yang telah selamatkanku, katakan ku hidup dalam segala kelimpahan. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku, katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita mulai dari awal, ku ada sebagaimana ku ada. Amin. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan.
semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Mari kita sembah, naikkan rasa syukur kita kepada Allah yang hebat, Allah yang hidup. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, besar kasih-Mu, melimpah kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Syukur kami bagi-Mu ya Allah. Kami bersyukur Tuhan, besar anugerah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semakin hari semakin melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar katakan sekali lagi, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah
kasih Tuhan. Kami merasakan Tuhan bahwa kasih Tuhan melimpah dari hari ke hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Setiap desakan napas kami Tuhan, kami rasakan itu anugerah dalam kehidupan kami. Bahkan sampai saat ini kami boleh beribadah melalui daring ini Tuhan, itu juga anugerah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan terus memuji meninggikan nama Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita katakan padanya, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sekali lagi, terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ya, Allah kita Allah yang luar biasa. Kita angkat Tuhanlah yang menolong kehidupan kita. Musim akan selalu berganti,
Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Tanpa seizin-Mu Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Kita katakan musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Tanpa seizin-Mu Tuhan selalu menolongku. Menolongku. Selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Tanpa seizin-Mu Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Kami persilakan kepada hambanya Ibu Nuni. Kami mengucap syukur Bapa, jika pada malam hari ini masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama sekalipun secara virtual, tapi kami percaya ketika kami sehati dan kami lebih dari 3 orang Bapa dan kami sehati sepakat berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau hadir. Engkau hadir di dalam hidup kami, memenuhi hidup kami, memenuhi ruangan di mana kami berada di masing-masing tempat kami. Terima kasih ya Bapa, kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya Bapa, firman-Mu ini akan mengubahkan kami dan Engkau membuat kami semakin cerdas, semakin memahami kehendak-Mu melalui pemberitaan firman-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, urapi setiap kami dalam segala keterbatasan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang menerima. Kami sama-sama terbatas, tapi jika Roh Kudus sendiri yang mengurapi kami, maka tidak ada batasan yang menghalangi kami menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, shalom. Mama jadi Kita akan sama-sama belajar dalam bulan ini ada 3 hari raya. Ada 3 hari raya yang akan yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja ini juga kita merayakan tapi bukan sebagai sebuah Taurat. Karena ini adalah firman Tuhan. Kita juga merayakan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, ada perayaan-perayaan misalnya Hari Anak-anak, Hari Pendidikan. Nah, itu kan manusia yang menetapkan, ini Allah yang menetapkan. Jadi kita juga rayakan dengan tujuan tertentu, nanti kita lihat ya. Jadi yang pertama kita lihat, semua udah bisa melihat ya, share screen saya ya. Oke, saya beri judul September Ceria. Jadi di dalam bulan September ini ada 3 hari raya, yaitu pertama Rosh Hashanah, Hari Raya Rosh Hashanah, kemudian ada Yom Kippur, ya sebentar, dan ada Sukkot. Nanti kita lihat tanggal-tanggalnya. Dan kita akan rayakan mulai dari minggu kedua. Kita akan rayakan dari minggu kedua. Nanti kita akan sama-sama menikmati makanan yang berbahan apel. Karena di Rosh Hashanah itu nanti kita lihat ada cara untuk merayakannya, yaitu dengan apel. Di minggu kedua nanti kita berharap, ini agak masalah laptop saya, sebentar ya. Iya, oke. Gini supaya lebih gampang. Oke. Ya, jadi menurut kalender internasional, kalender yang kita pakai 2021, maka Rosh Hashanah itu jatuh di tanggal 7 September dan oleh orang Yahudi dirayakan mulai tanggal 6 sampai dengan 15 September. Tanggal 6 ini dari jam 6 sore, jam 6 sorenya kita, itu buat mereka sudah masuk tanggal 7 ya. Mereka persiapan mulai dari tanggal 6 dan berakhir di 15 September. Kemudian Yom Kippur itu 16 September dan dirayakan mulai 15 sampai berakhir di 17 September. Lalu Sukkot di tanggal 21 September dan mereka merayakannya sampai tanggal 30 September. Nah, sekarang kita lihat Rosh Hashanah. Tahun lalu kita sudah mulai merayakannya dengan makan bersama apel dan madu ya. Nah, kita lihat.
Jadi di dalam Imamat 23 ayat 23 sampai 25. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Ayat 25, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Nah, perhatikan di sini bahwa hari raya Rosh Hashanah itu adalah hari raya awal tahun. Dirayakan tanggal 1 bulan Tisri. Nah, tanggal 1 bulan Tisri itu jatuh pada tanggal 7 September. Hari raya Rosh Hashanah atau hari raya awal tahun atau tahun baru itu juga disebut sebagai hari raya peniupan serunai atau sangkakala. Nah, orang-orang Israel menyebutnya sebagai Yom Teruah, hari raya bersorak. Jadi dari kata teruah, teruah itu bersorak-sorai. Nanti kita lihat ya. Hari raya bersorak, kemudian hari kepala tahun, Rosh Hashanah, Rosh dari kata Reshit, pertama, yang pertama. Nah, jadi kepala tahun. Nah, dia juga merupakan hari perayaan penciptaan manusia, hari ke-6. Dan juga merupakan momentum di mana Allah diproklamirkan sebagai raja bagi seluruh manusia. Sehingga perayaan ini diisi dengan tema-tema kedaulatan Allah dan kerajaan Allah sepanjang mereka merayakan Rosh Hashanah. Ya. Nah, orang-orang Israel merayakannya, sebentar ya. Oke. Orang Israel merayakannya pertama dengan mempersembahkan korban api-apian sesuai bilangan 29 ayat 1 sampai 6. Lalu mereka juga melakukan perhentian penuh atau sabat penuh, mengadakan pertemuan kudus dengan meniup serunai atau shofar, sangkakala yang dari tanduk ya, yang biasa Pak Nyoman tiup di gereja itu. Dan mereka melakukan pertemuan kudus itu di sinagog. Karena mereka sudah tidak punya bait suci kan, jadi mereka melakukannya di sinagog. Lalu di sinagog juga mereka mengakhiri pertemuan itu dengan makan apel yang dicelup dengan madu. Nah, tradisi upacara Rosh Hashanah bagi orang-orang Yahudi rabbinik itu ini mereka hadir di sinagog, membunyikan shofar, melafalkan liturgi khusus, kemudian makan apel yang dicelup ke madu, merupakan makanan simbolis yang mengandung harapan bahwa tahun yang mereka akan lewati itu adalah tahun-tahun yang manis. Apel, saya pernah menjelaskan, apel itu adalah buah yang diyakini oleh orang-orang Yahudi sebagai buah yang punya khasiat untuk toksisasi, membuang racun, ya. Nah, apel juga itu sesuatu yang manis. Makanya di Kidung Agung ada mempelai laki-laki atau mempelai perempuan itu duduk di bawah pohon apel. Nah, jadi baunya bau yang wangi, bau yang manis itu. Jadi apel lambang dari kita menghilangkan, membuang semua hal-hal yang toksin ya. Pengalaman yang pahit, hari-hari yang kita lewati selama 1 tahun yang kemarin itu yang nggak menyenangkan, yang nggak enak itu harus dilupakan. Lalu memulai satu harapan yang baru dicelupkan di madu. Madu itu sesuatu yang manis. Jadi kita berharap tahun baru kita ini optimis, tahun yang akan dihadapi ini merupakan tahun yang manis ya. Maka mereka menyebutnya sebagai Shanah Metokah gitu. Salamnya mereka Shana Metoka itu kiranya kita menghadapi tahun baru yang manis. Nah, ketika kita merayakan Rosh Hashanah, untuk konteks kita saat ini adalah apa sih sebenarnya? Nah, selama perayaan Rosh Hashanah, yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi diri.
apakah Allah benar-benar telah menjadi raja bagi kita? Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa Allah itu telah benar-benar menjadi raja bagi kita? Selama 1 tahun yang telah kita lewati kemarin, pasti ada banyak rema yang kita terima dari Tuhan. Jadi indikatornya apakah firman Allah yang kita terima itu sudah menjadi rema. Rema itu adalah perintah, komen ya, perintah, atau hanya sekedar logos. Bisa saja waktu kita membaca yang merupakan logos, firman Tuhan, tapi tiba-tiba dia menjadi rema, menjadi sebuah perintah yang harus kita laksanakan. Tapi pada saat kita menerima itu, kita masih bargaining, masih berbantah, mencari dalih-dalih untuk tidak melakukan gitu. Nah, ini kita perlu evaluasi. Kalau Allah telah menjadi raja, mature ya, ini mature kedewasaan itu adalah ukurannya juga adalah bahwa Allah itu benar-benar berdaulat atas kita. Dia adalah raja. Nah, indikatornya adalah firman itu telah menjadi rema. Apapun yang Tuhan firmankan, maka itu menjadi perintah yang mau tidak mau kita harus laksanakan. Nah, itu perlu dievaluasi pada saat selama kita merayakan Rosh Hashanah dari tanggal 7 sampai 15 itu orang-orang Israel mereka mengevaluasi diri, salah satunya seperti ini. Nah, bagi kita orang Kristen bagus juga kita perlu mengevaluasi supaya kita lebih bisa melihat diri kita sejauh mana kita sudah menjadikan Allah, berapa persen Allah berdaulat dalam hidup kita. Nah, kemudian bisa juga secara saat teduh bersama-sama keluarga selama dari tanggal 7 September sampai 15 September itu disiapkan, ibu-ibu bisa menyiapkan apel dan madu. Apel mungkin kan kalaupun toh harganya nggak terlalu mahal juga, misalnya satu bisa dibagi berapa orang, kemudian dicelup ke madu. Kenapa kita mesti makan apel dan madu? Merupakan sebuah simbol, perlu bersuka cita, perlu optimis. Kita tidak boleh tawar hati menghadapi sesuatu yang baru. Tutup lembaran yang lama, membuka lembaran yang baru dengan penuh optimisme dan penuh sukacita. Sebab Yom Teruah berasal dari kata taruah, yaitu sorak-sorai seperti sorak-sorainya orang Israel pada waktu mereka setelah mengelilingi tembok Yeriko, dan ketika mereka sorak-sorai, maka tembok Yeriko runtuh. Nah, ini sama. Ketika orang Israel melihat berhadapan dengan tembok Yeriko yang begitu kokoh, kita juga kita menghadapi tahun yang baru, menghadapi situasi yang baru, menghadapi keadaan yang seperti ada tembok. Kalau hati kita tawar, maka kekuatan kita kecil. Tapi ketika kita makan apel dan madu, kita mengingatkan diri kita sendiri, ayo bersukacita, bersorak-sorai, sebab roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Maka ada taruah, ada sorak-sorai. Waktu kita sorak-sorai, kita bersukacita, hati kita bisa melompat-lompat di hadapan Tuhan, maka kita bisa optimis menghadapi segala sesuatunya, dan sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. The joy of the Lord is my strength. Dan lupakan semua hal-hal yang pahit yang pernah kita lewati, kesulitan-kesulitan yang pernah kita lalui, it's all over. Tutup buku, tak, dan kita memulai sesuatu yang baru. Nah, ini cara hidup seperti ini sebenarnya nggak perlu dilakukan setiap tahun, tapi setiap saat kalau kita mampu seperti ini, kita bisa hebat. Makanya orang Yahudi itu pintar-pintar. Kenapa? Karena mereka mampu manage, mampu mengatur dirinya sedemikian rupa, sehingga dia tidak memikul beban terlalu berat. Padahal mereka ini bukan orang-orang yang terima Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Ya toh?
Nah, karena kita terima Tuhan Yesus, maka kita juga terima kasih karunia. Mereka tidak terima kasih karunia, mereka belum menikmati kasih karunia seperti yang kita nikmati. Tapi karena mereka melakukan firman Tuhan, merayakan hari-hari raya, di mana ketika hari raya itu mereka rayakan, mereka sepenuhnya immerse, mencelupkan diri dalam suasana sukacita hari raya tersebut, dan mereka mendapatkan kuasanya. Ayo bersama-sama kita juga menikmati, mengkhususkan selama 1 minggu ke depan itu merupakan hari sorak-sorai buat kita. Apapun yang kita hadapi, ingat, katakan kepada jiwamu, kepada dirimu, hai jiwaku, bersukacitalah, hai jiwaku, bersukacitalah ya. Next. Nah, saya ingat ayat ini, Filipi 4, saya ambil dari King James Version ya. Filipi 4 ayat 4-8. Rejoice in the Lord always. Bersukacitalah dalam Tuhan senantiasa. And again I say rejoice. Dan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Tunggu ya, sebentar saya buka terjemahan bahasa Indonesianya. Filipi 4. Filipi 4 ayat yang ke-5. Hendaklah kebaikan hatimu, let your moderation be known unto all men. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ternyata kebaikan hati itu berkorelasi, berhubungan dengan apa? Dengan sukacita. Kalau kita nggak sukacita, maka wajah kita ini seperti buku yang judulnya adalah tidak baik. Kalau lihat ayat ini, benar nggak ya? Jadi, rejoice, bersukacita, itu akan membuat wajah kita ini seperti cover buku yang judulnya adalah kebaikan hati. Nah, let your moderation be known unto all men, the Lord is at hand. Ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir. Dalam King James dikatakan be careful for nothing. Careful itu hati-hati. Hati-hati kenapa? Karena khawatir, ya. Nggak perlu terlalu mempedulikan hal-hal. Nggak perlu mempedulikan hal-hal. Nothing ya. Nggak usah khawatirkan macem-macem. But in everything, tetapi dalam segala perkara yang kamu khawatirkan, tapi nggak perlu dikhawatirin gitu. Dalam segala perkara itu, hendaklah kamu pikirkan melalui doa dan supplication. Tapi, di terjemahan bahasa Indonesia, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Supplication with thanksgiving. Let your request be made known unto God. Ya. Ayat 7, and the peace of God, dan damai sejahtera Allah, which pass all understanding, yang melampaui segala macam pemahaman pengertian, shall keep your hearts, akan menjaga hatimu. Hearts di sini banyak ya, pemikiran-pemikiran di hatimu, akan menjaga pemikiran-pemikiran hatimu. Jadi bukan menjaga hati secara kata benda, ini adalah perenungan-perenungan dalam hati. Jadi perenungan-perenungan yang ada dalam hati kita akan dijaga oleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal yang kita bisa pahami. Dan pikiran-pikiran kita juga dijaga melalui Kristus Yesus. Ayat 8 dikatakan, finally brethren, saudara-saudaraku, akhirnya, whatsoever things are true, apapun yang benar, whatsoever things are honest, apapun yang jujur, whatsoever things are just, apapun yang adil, whatsoever things are pure, segala sesuatu yang murni, whatsoever things are lovely, segala sesuatu yang menyenangkan, whatsoever things are of good report, yang baik untuk diceritakan, if there be any virtue, and if there be any praise, think on this thing. Jadi segala sesuatu yang
dewasa, segala sesuatu yang mulia, segala sesuatu yang mendatangkan pujian, biarlah itu yang kita pikirkan. Nah, jadi selama 1 minggu ke depan dari sejak tanggal 6 September, 7 September kan Rosh Hashanah, 6 September sampai tanggal 15 September kita mendisiplin diri untuk merayakan Rosh Hashanah dengan cara tadi. Ya, dengan cara ini. Mengevaluasi diri sampai sejauh mana Allah sudah berdaulat dalam hidup kita, sampai sejauh mana tahta Allah kita kokohkan dalam diri kita karena Dia adalah Raja. Lalu kemudian makan apel dan madu, mungkin tidak makan apel dan madunya mungkin tidak secara fisik, tetapi apel dan madunya adalah Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Jadi kita disiplin, ini puasa kita, puasa mendisiplinkan pikiran, tidak mengkhawatirkan apapun, dan mulai mendisiplinkan diri untuk rejoice dalam segala keadaan ya. Rejoice in the Lord always. Jadi inilah apel dan madu kita. Apel dan madu untuk pikiran dan emosi kita. Ayo selama dari tanggal 6 September sampai tanggal 15 nanti kita praktekkan ini setiap saat dengan jujur. Nanti kita evaluasi diri dan nanti kalau kita merayakan tahun depan lagi kita perbaiki lebih lagi. Dan kalau sudah terbiasa, nggak perlu tunggu perayaan. Setiap saat kita bisa mendisiplin diri, diet emosi, diet jiwa dengan madu dan apel rohani seperti ini ya. Oke, next. Ya, ini Lashana Tova. Selamat tahun baru Lashana Tova nih. Terus kemudian hari raya yang berikutnya adalah Yom Kippur. Yom Kippur atau hari raya Day of Covering atau the Day of Atonement, hari raya pendamaian ya. Nah, hari raya pendamaian ini di Imamat 23. Jadi tadi ini 3 hari raya ini semua ada di Imamat 23 ya. Ayat 26 sampai nanti ayat keberapa ini, ada banyak ayatnya. Nah, saya baca ya, ayat 26, Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu, ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus, dan harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Nah, hari raya Yom Kippur, Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan ya, di setiap hari raya itu selalu mereka tidak boleh kerja, itu sabat. Jadi kalau kalau Bapak Ibu Saudara sekalian googling, cari di Google, hari-hari raya Yahudi tahun 2021 nanti ketemu kalendernya mereka. Saya udah buka kalendernya mereka, makanya saya tahu tanggal berapa. Itu kalender di mana kalender juga menentukan bank buka kapan, bank tutup kapan. Jadi ketika firman Tuhan berkata mereka harus rayakan 1 minggu, itu bank tutup, benar-benar bank tutup, sekolah juga tutup. Bayangkan orang-orang Yahudi ini selama 1 tahun liburnya berapa banyak. Belum lagi sabat mingguan. Tapi mereka ini adalah bangsa yang tidak pernah kekurangan, luar biasa ya. Nah, mungkin untuk konteks kita, kalau tidak bekerja ya lucu ya, karena kita bukan seperti itu. Nanti kita lihat arti rohaninya ya. Nah, cuman kita untuk saya jelaskan ini. Jadi, hari raya pendamaian merupakan hari raya paling kudus bagi orang Yahudi. Nah,
ini hari raya yang paling kudus. Pada hari itu, imam besar masuk ke ruang maha kudus dengan memercikkan darah domba ke atas tutup pendamaian di tabut perjanjian sebagai lambang pengampunan dosa bangsa Israel. Nah, bagi kita, upacara ini telah dilaksanakan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar kita di atas kayu salib. Kalau orang Israel, imam besarnya pada zaman dulu 1 tahun sekali, Tuhan Yesus cuma 1 kali untuk selamanya. Dan dilakukan untuk pengampunan dosa manusia. Jadi, Yom Kippur kita adalah kita merayakan kematian Tuhan. Mengingat kembali bahwa kita ini bukan merayakan kematian Tuhan, itu Pesah ya. Yom Kippur adalah hari merayakan di mana kita ditebus. Ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu di Ibrani 9 ayat 1 sampai 28 nanti Bapak Ibu bisa baca. Saya akan share ini nanti di grup WA ya. Jadi bisa dibaca di Ibrani 9 ya. Nah, pada zaman dulu orang-orang tua, khususnya orang-orang yang Pentakosta, termasuk ibu saya, itu kalau mau terima perjamuan kudus, mereka tuh puasa duluan. Mereka nggak berani macam-macam, nggak berani main-main mau ikut perjamuan kudus itu. Maaf kata, bahkan kalau lagi menstruasi pun yang perempuan takut terima perjamuan kudus. Karena merasa dirinya cemar. Nah, sebenarnya nggak ada korelasi ya pada zaman sekarang ini, cemar tidaknya tidak ukurannya dari secara fisik, menstruasi atau tidak itu, bahkan orang sakit kusta, kalau zaman dulu kan nggak boleh. Nah, kalau sekarang sih sakit apapun justru ketika terima perjamuan kudus itu dengan iman sungguh-sungguh sakit pun sembuh. Nah, tetapi bagaimana sikap orang-orang zaman dulu ketika mempersiapkan diri menerima perjamuan kudus dengan berpuasa terlebih dahulu, bukankah itu merupakan kebiasaan yang bagus? Kenapa? Karena pada waktu kita menerima perjamuan kudus, kita melakukan perjamuan kudus, sebenarnya kita sedang merayakan Yom Kippur. Kita merayakan hari penebusan kita. Momentum di mana kita diingatkan bahwa kita ini telah ditebus dengan darah yang mahal, darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebuah masukan buat kita untuk kalau misalnya perjamuan kudus kita bisa mempersiapkan lebih lagi, lebih sungguh-sungguh, bahkan mau puasa supaya kuasa penebusan itu memulihkan. Saat ini kan kita butuh imunitas tubuh untuk menghadapi virus-virus. Nah, sangat sangat mungkin kuasa darah Tuhan Yesus bekerja dengan dahsyat dan luar biasa ya. Mari kita contoh, saya akan belajar mencontoh sikap ibu saya ini. Saya jadi ingat ya orang-orang kuno itu begitu menghormati, menghargai, tapi ini benar sangat alkitabiah karena perjamuan kudus itu adalah sebenarnya tanpa kita sadari itu perayaan Yom Kippur kita setiap saat itu. Seperti Tuhan Yesus ingat lakukan ini, ingatlah. Nah, itu ya, kita disuruh melakukan itu Yom Kippur kita. Next slide. Nah, hari raya yang ketiga adalah Sukot. Hari raya Pondok Daun, ya. Nah, ayatnya tetap pasal Imamat pasal 23 ayat 33 ini panjang banget. Saya baca, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, korban sajian, korban sembelihan, korban-korban curahan setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Belum termasuk hari-hari sabat Tuhan dan belum termasuk persembahan-persembahanmu atau segala korban nazarmu
atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi pada hari yang ke-15, bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukacita di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Perhatikan, ini harus bersukacita, bersukaria di hadapan Tuhan. Biasanya mereka menari-nari ya, di depannya tembok ratapan itu mereka menari-nari, satu keluarga itu bisa 20 orang berpegangan tangan, melingkar, mereka menari-nari. Dan lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat tadi, Hari Raya Sukot adalah hari raya persembahan. Memberikan persembahan. Kita lihat tadi ayat-ayat sebelumnya. Ayat 36, 37 itu semua isinya adalah persembahan. 38 ya, 36, 37, 38 korban semua. Korban api-apian, korban apa, korban apa. Ini saatnya mereka memberikan korban. Nah, kalau Bapak Ibu searching di YouTube, di Hari Raya Sukot, itu setiap keluarga membuat sukah. Kita gereja pernah buat sukah tahun lalu, tahun ini kita nggak bisa karena ada renovasi, terlalu berdebu. Jadi kita tidak membuatnya di gereja. Nah, setiap keluarga membuat sukah pondok daun, dan di dalam pondok daun itu mereka zaman dulu mereka harus tinggal sih, selama 1 minggu tinggal, tidur, makan di situ. Kecuali butuh kamar mandi, baru mereka masuk rumah ke kamar mandi. Tapi tidur di sana. Nah, atapnya itu nggak boleh tertutup. Atapnya harus dari daun-daun sehingga mereka bisa melihat langit. Kalau siang, malam mereka bisa melihat bintang, bulan. Untuk mengenang perjalanan mereka keluar dari Mesir, keluar dari tempat yang tidak enak, dari tempat kesesakan, dari tempat makan minum kekurangan. Jadi sukah itu mengingat bahwa hanya Allah, hanya Tuhan saja yang membuat mereka bisa menikmati hidup makmur saat ini. Itu sebabnya Hari Raya Sukot, hari di mana mereka mengucap syukur. Mereka mulai di Sukah itu mereka siapkan makanan, siapa saja boleh masuk, datang ke sana, makan minum. Hari di mana mereka membagi. Jadi mereka benar-benar membagi dengan limpahnya. Pada saat Hari Raya Pondok Daun itu, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian datang ke Israel sana, bisa masuk ke sukah-sukah mereka itu, ikut sembayang bersama, asal ngerti bahasanya aja. Nanti makan minum, makannya bukan main-main loh. Makannya itu makanan lengkap. Ada appetizer, ada main course, ada dessertnya. Jadi sangat mewah, dan itu pada saat itu mereka sungguh-sungguh bersuka cita, ngajak siapapun boleh masuk ke sukah mereka untuk menikmati makanan ya. Nah, jadi ini hari di mana mereka berbagi, ya. Kita lanjut lihat. Nah, ayat 41, kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun. Supaya, nah ini tujuannya, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini masih tetap tentang pondok daun ya. Jadi ada satu ayat yang bisa kita lihat, atau sebentar kita kembali ke sini. Jadi perhatikan di sini, ini ayat 43. Tuhan sangat wanti-wanti ya. Tuhan sangat ingin orang Israel itu tidak tinggi hati dan terus mengingat bahwa hanya Tuhan saja yang membuat hidup mereka itu berkecukupan, berkelimpahan. Dan senantiasa ditekankan bahwa akulah Allah yang membawa kamu keluar dari Mesir.
Mesir adalah simbol hidup pas-pasan, hidup kekurangan, di mana mereka tidak bermartabat, mereka ini tidak punya jati diri, mereka ini cuman budak, yang makan minum pun itu juga serba kurang, hidup hanya untuk bekerja, dengan keadaan lapar, tapi mereka bisa menikmati, menjadi umat Allah, menjadi orang-orang pilihan Tuhan karena Tuhan, dan Tuhan sangat sakit hati ketika mereka mulai melupakan itu. Makanya diwanti-wanti sama Tuhan, diulang-ulang perkataan ini bahwa aku yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Ngomonglah, sampaikanlah kepada anak cucu keturunanmu, jangan sampai lupa. Nah itu ya. Nah mungkin buat kita, konteks buat kita adalah Hari Raya Pondok Daun itu hari raya di mana kita mengucap syukur. Sampai di sini, Tuhan, Engkau telah menemani, membimbing keluarga kami, Engkau memberkati keluarga kami tidak berkekurangan, kami berkelimpahan, kami bisa makan, kami bisa minum, kami bisa berpakaian, kami bisa tinggal di sebuah rumah, kami bisa punya kendaraan. Semuanya dalam keadaan sehat. Tuhan, kami mengucap syukur. Hari Raya Pondok Daun itu kita mengingat betapa awal-awal kita memulai bersama Tuhan perjalanan hidup. Jadi Pondok Daun ini berbicara tentang kondisi real kita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita ya, keadaan sehari-hari kita. Oke, next. Nah, ini ada kata ayat di Mazmur 27 ayat 5 sampai 6, kata sukot, kata sukah. Akar katanya adalah syakah, hurufnya syameh, kaf. Ini syameh, ini syakah ya. Ada syamehnya di sini, terus ada kaf. Itu pondok, artinya adalah melindungi, mengelilingi, memagari, menutupi. Nah, kata ini dipakai di Mazmur 27 ayat 5 sampai 6. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Nah ini sukah. Pada waktu bahaya. Jadi Sukot adalah hari raya di mana kita mengucap syukur karena perlindungan Tuhan. Selama perjalanan hidup kita, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati ya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Nah, Sukot juga adalah hari raya buah anggur sebenarnya. Anggur itu lambang dari kemakmuran. Jadi pada waktu Sukot, orang-orang Israel selalu harus ada anggur. Tahun lalu kita siapkan minuman anggur, kita bagi ke anak-anak Rock Kids. Nah nanti minggu kedua ini kita akan bagikan puding, karena kita akan merayakan 3 hari raya ini sekaligus di minggu kedua. Kita akan bagikan puding, di mana puding itu ada apel dan anggurnya. Anggur adalah sukacita Sukot, apel adalah untuk Rosh Hashanah, ya. Lalu pudingnya ada mengandung madu. Saya udah pesen ke seseorang, ada jemaat yang kita minta untuk membuatnya. Jadi nanti hari minggu kedua kita akan sama-sama menikmatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pengertian-pengertiannya nanti bisa dilihat. Nah, Tuhan Yesus sendiri ikut dalam merayakan Sukot. Jadi Sukot di Perjanjian Baru, ayatnya di Yohanes 7 ayat 2. Kemudian pada puncak perayaan di hari ke-8, Tuhan Yesus berseru tentang air hidup di Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan juga Tuhan Yesus di Yohanes 8 kemudian berkata bahwa akulah terang dunia, ya. Nah, kita lihat satu ayat terakhir yang disebutkan oleh Tuhan Yesus itu, Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan ini perayaan Sukot ya, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu merayakan perayaan Rosh Hashanah, kepala tahun, itu
mereka membaca surat-surat ayat-ayat dari perjalanan Abraham ketika Abraham mengusir Ismail, kemudian harus menyerahkan Ishak sebagai persembahan korban. Nah, itu adalah awal dari segala sesuatu perjalanan perhitungan awal dari seorang Abraham di mata Allah. Nah, jadi orang-orang Israel harus membaca ayat-ayat itu. Nah, mereka harus bersukacita. Jadi ini pola pikirnya orang Yahudi. Tuhan membuat mereka berpikir begini. Memang yang kamu hadapi itu berat. Pergumulan Abraham, ekspektasinya, harapannya dia adalah satu-satunya kerinduannya menginginkan anak, keturunan. Tuhan mengizinkan ada Ismail melalui kehendaknya Sarah. Tapi Tuhan tidak berkenan. Karena apa? Karena yang Tuhan janjikan, anak perjanjian, anak tanah, anak firman, itu adalah Ishak, bukan Ismail. Jadi Tuhan bilang, sudah, singkirkan aja anak ini karena bukan dia anak perjanjian. Lalu lahirlah Ishak. Begitu Ishak mulai remaja, Tuhan berkata, persembahkanlah anakmu ini. Nah, pergumulan batin Abraham di dalam menghadapi sebuah tantangan besar yang sama seperti tantangan orang Israel keluar dari Mesir melewati Yeriko, melihat tembok Yeriko, kesulitan yang besar seperti itu. Kalau Abraham, dia melihat kesulitannya apa? Kesulitan berhadapan dengan Allah. Ketidakpahamannya kenapa Allah minta, tapi dalam ketidakpahaman itu dia tetap surrender, dia tetap menyerahkan dirinya, dia tetap berserah, dan dia tetap percaya bahwa rancangan Allah tidak ada rancangan kecelakaan, rancangan Allah bukan rancangan yang jahat. Nah, optimisme inilah yang perlu dibentuk pada waktu ketika kita merayakan Rosh Hashanah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang menghadapi tembok Yeriko, yaitu pandemi ini. Segala macam aspek kehidupan sedang digilas oleh keadaan, tetapi mari kita mulai mendisiplin diri. Pertama dalam merayakan Rosh Hashanah, yuk kita tiru, kita adakan teruah, sorakan, sorak-sorai dalam hati. Mungkin dalam keadaan kejepit Bapak Ibu bisa teriak tutup bantal, aku percaya kepada firman-Mu Tuhan. Sebuah sorakan, sebuah lompatan hati dari keyakinan penuh bahwa Tuhan kita tidak akan pernah melepaskan tangan kita. Sama seperti Abraham berteriak, aku percaya Tuhan. Sekalipun kau meminta anakku ini bukan rancangan kejahatan. Engkau Allah yang maha luar biasa dan aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Dalam perjalanan membawa Ishak ke Gunung Moria. Pergumulan itu. Sama seperti orang-orang, sama seperti Yosua. Memimpin orang-orang Israel mengelilingi tembok Yeriko dengan sebuah tekad sorakan dalam diri mereka. Kita percaya bahwa kota ini diserahkan kepada kita oleh Tuhan. Ayo kita hadapi masa-masa ke depan ini, hari-hari yang kita tidak tahu bagaimana, tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan berikan kepada kita hari raya Rosh Hashanah, tahun baru rohani. Kita mulai dengan mendisiplin diri, dengan bersuka cita, rejoice, ya. Kemudian apa? Kita diberikan hari raya Yom Kippur, kita dibekali dengan penebusan yang setiap 1 bulan kita rayakan 2 kali dengan menikmati perjamuan kudus. Lalu Sukot, hari bersyukur, hari untuk tidak sekikir, hari untuk mulai berbagi. Saya sebenarnya rindu untuk mengadakan bagi-bagi door prize, tapi kayaknya belum sempat karena keuangan dan segala macam kita lagi membangun. Mungkin nanti kita cari mungkin di Hanukkah, kalau memang Tuhan izinkan di Hanukkah mungkin ya. Pas Hanukkah tuh Desember, semoga ya kita berdoa saja, kita lihat nanti setelah pembangunan selesai bagaimana nanti
Ya, kita bisa door prize untuk bersuka cita, untuk senang-senang di antara kita, bikin bisa membagi. Jadi siapa yang tergerak untuk saya punya ini, saya punya mesin jahit kecil 2. Nah, 1 ini saya sudah siapkan untuk nanti untuk door prize, ini bocoran aja. Mesin jahit mini lucu. Nah, lumayan. Nah, jadi nanti kita bisa kumpulkan ya. Ini hari raya yang perlu kita rayakan bersama untuk apa? Untuk sukacita. Untuk kemuliaan nama Tuhan, karena Tuhan paling senang kalau anak-anaknya bersuka cita, rejoice in the Lord. And again I say rejoice. Penyampaian saya cukup sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. 3 hari raya besar Tuhan berikan kepada kami dalam bulan ini. Hari raya Rosh Hashanah, hari raya kepala tahun Tuhan, hari raya Yom Teruah, hari raya bersorak-sorai, dan hari raya Yom Kippur yang kami bisa nikmati, rayakan 2 kali dalam 1 bulan di gereja kami Tuhan, dengan menikmati tubuh dan darah-Mu, yaitu roti dan anggur. Dan kami juga mengucap syukur untuk Sukot, hari di mana kami mengucap syukur dan kami mengingat betapa Tuhan baik, menyertai, memberkati, melindungi, sehingga kami tidak menjadi pelit dan kami juga berbagi dengan saudara-saudara kami. Terima kasih untuk 3 hari raya dalam bulan ini. Dan Bapa, kami mau merayakannya dengan sungguh-sungguh hati kami, mau belajar jujur mengevaluasi diri kami Tuhan, sampai sejauh mana Engkau bertahta, sampai sejauh mana Engkau berdaulat dalam hidup kami. Kami mau sungguh Engkau menjadi raja di atas segala raja dalam hidup kami. Tapi kadang-kadang kami masih ambil alih kontrol dan kami dikuasai oleh kekhawatiran ketika kontrol itu kami ambil alih. Kami mau belajar sungguh-sungguh seperti firman-Mu di dalam Filipi 4 tadi Bapa. Terima kasih Engkau memberkati anak-anak-Mu. Biarlah firman ini sungguh memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Pak Yapi. Sebelumnya mungkin Ibu Dianita naikkan 1 pujian sebelum kita masuk dalam doa. Ibu Maya sedang tidak enak badan, Pak Yapi nanti yang akan ambil alih. Silakan Bu Dianita. Ya, siap Bu. Kita angkat pujian, kita katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah, melimpah kasih, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kita angkat sekali lagi pujian, kita katakan Ku ada sebagaimana Ku ada. Sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu,
semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, katakan besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Oke. Baik, Bapak Ibu, salam, selamat malam. Di chat itu sudah ada pembagian untuk pokok doa kita, ada 3 pokok doa yang perlu doakan. Yang pertama itu berdoa untuk bangsa dan negara, termasuk di dalamnya Provinsi NTT dan Kota Kupang. Ini mohon kesediaan Ibu Yohana Lalus untuk memimpin kita dalam doa. Mungkin Mama Yo siap ya? Halo, Mama Yo Lalus? Bisa dihidupkan mic-nya kok, Mama Yo? Oh. Halo? Halo, Shalom, selamat malam. Oke, siap. Oke, Mama Yo siap ya. Kemudian doa yang kedua untuk gugus COVID, tim medis di dalamnya, kemudian tersedianya vaksin dan pelaksanaan vaksin, itu nanti Ibu Leni bisa memimpin kita dalam doa. Ibu Leni siap ya? Siap, Bang. Oke. Kemudian yang ketiga, berdoa untuk jemaat, kemudian untuk tim, baik itu pelayanan altar, untuk semua yang terlibat dalam pelayanan. Ini mohon kesediaan Bapak Pendeta Yunus. Pendeta Yunus. Oke, Bapak siap. Pendeta Yunus, doa yang ketiga ya. Kemudian nanti Bapak Pendeta Nyoman akan memimpin kita dalam doa berkat untuk mengakhiri doa komsel kita pada malam hari ini. Mungkin itu kita akan ulangi ref pujian tadi. Nanti kita akan mulai masuk dalam doa. Besar anugerahmu berlimpah semakin bertambah besar anugerahmu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Malam diberkati ini Bapa di sorga. Kami anak-anakmu sudah mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Nuni Bapa di sorga tentang hari raya ketiga hari raya. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Bapa kepada kami. Dan hamba-Mu sudah selesai berbicara atas nama-Mu Tuhan. Tuhan terus memberkati hamba-Mu ya Bapa. Bersama pelayanan tugas dimanapun hamba-Mu berdiri menyampaikan kebenaran-Mu Bapa di sorga, terus memberkati hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara. Hamba pertaruhkan Bapak Presiden, Wakil Presiden ke dalam tangan kasih Tuhan. Hamba juga berdoa para menteri Bapak di sorga, kabinet semuanya Bapak di sorga, hamba serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memimpin, menjaga, melindungi, menyertai kami Bapak di sorga, terlebih Bapak di sorga, di mana Bapak Presiden kami juga Tuhan beri hikmat pengertian daripada-Mu sendiri Tuhan. Biar semuanya ini Bapak di sorga, bangsa kami dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapak di sorga, hamba juga berdoa Tuhan buat para gubernur, terlebih gubernur NTT ini Bapak di sorga bersama wakilnya dan para pemimpin semua mereka Bapak di sorga. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapak di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Nah kami percaya Bapak di sorga bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang senantiasa menolong, menjaga, melindungi, memberkati kami.
Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami juga berdoa Tuhan Yesus di mana di tempat di mana kami berdiri, kami berdiam diri Bapa, Tuhan senantiasa memberkati kami, menjaga, melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa hamba. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami boleh ada, berdoa, mendukung bangsa dan negara kami. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk gugus tugas COVID-19 ini Tuhan. Bapa, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap mereka Tuhan. Para medis yang bertugas di lapangan, Bapa urapi mereka dengan kuasa-Mu Bapa. Biarlah mereka berjalan dalam kebenaran Tuhan. Biar perlindungan Allah ada atas mereka Tuhan. Kami boleh melihat, mendengar bagaimana mereka sungguh-sungguh berjuang Tuhan untuk pandemi ini Bapa. Mereka yang ada di garis depan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mendukung mereka. Bapa memberikan mereka kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bahkan usaha pemerintah dalam vaksinasi ini Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan boleh berjalan. Target-target yang sudah disiapkan, ditetapkan itu Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan lancar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkuasa atas segalanya Bapa. Tangan kasih Tuhan menjaga melindungi mereka. Bahkan keluarga mereka kasih ada dalam tangan kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Silakan Bapak Pendeta Yunus. Silakan Kakak Yunus memimpin dalam doa yang ketiga. Halo. Pendeta Yunus, silakan doa yang ketiga. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau Allah yang terus menyertai setiap kami umat-Mu, bahkan semua hamba-hamba yang percayakan untuk ada bersama jemaat-Mu, khususnya dalam mengembalakan ataupun melakukan semua pelayanan dan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Malam ini mengangkat seluruh jemaat GBI Rock yang ada, baik itu di Kupang, di Dataran Timur, di Dataran Sumba, Dataran Flores, Alor, semua jemaat yang sementara bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, mencari kehendak Tuhan dalam semua hal, sekiranya Tuhan terus membuat umat-Mu bertumbuh, mereka tertanam, berakar, bahkan bertunas, berbunga dan berbuah, menghasilkan bagi hormatan kemuliaan nama Tuhan. Buat setiap jemaat-Mu menjadi dewasa di dalam Engkau Tuhan, terus berjalan dalam kehendak-Mu, mengerti semua rencana-Mu. Dan malam hari ini aku percaya bahwa yang membuat umat-Mu berhasil dalam semua yang dikerjakan oleh mereka. Demikian juga kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang berdiri bagi Tuhan, baik itu sebagai pejabat gereja, pendeta, pendeta muda, pendeta pembantu, ataupun setiap daripada pelayan-pelayan Tuhan, sebagai diaken, diakones, para penatua, bahkan tim pelayanan, tim profetik, tim doa, apapun itu. Tuhan pakai kami untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh. Hati kami hanya terpaut padamu. Bahkan apa yang kami kerjakan semuanya didedikasikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, malam hari ini kami berdoa, Tuhan memberkati seluruh jemaat, Tuhan memberkati semua tim yang melayani Tuhan, sekecil apapun yang mereka lakukan bagi Tuhan. Biar itu boleh menyenangkan hatimu. Demikian juga semua persiapan ibadah kami di gereja-gereja lokal, di seluruh NTT, biar Tuhan sendiri yang memberkatinya,
seluruh persiapan untuk masuk di dalam 3 hari raya yang akan dirayakan di bulan ini. Sekiranya Tuhan juga membuat supaya kami memahami lebih dalam semua pengertian-pengertian daripada ke-7 hari raya, terutama 3 hari raya yang kami rayakan di bulan September ini. Terima kasih Bapa, berkati seluruh kami umat-Mu dengan kebaikan dan kemurahan. Setiap hari umat-Mu boleh melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Sebelum doa berkat, saya minta izin untuk mendoakan jemaat yang sakit ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk perkembangan kesehatan dari Bapak Ian Lai dan Ibu Lydia Lai. Kami juga mengucap syukur untuk Ibu Maya, Tuhan. Kau pasti jamah, sembuhkan, pulihkan Bapak Ian dan Ibu Lydia Lai, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Oma Kris, pulihkan anakmu ini ya Bapa, biar dia lancar dan bisa mulai beraktivitas seperti biasa. Segala macam penyakit, stroke, penyumbatan apapun dalam nama Yesus, kami minta belas kasihan-Mu supaya anakmu ini bisa beraktivitas kembali Bapa dengan normal. Kami berdoa untuk Ibu Maya supaya apapun yang menjadi gangguan dalam kesehatannya Tuhan, Engkau pulihkan kesehatannya, gangguan ini ditiadakan dan dalam nama Yesus, bilur-bilur kuasa darah Yesus bekerja di dalam kehidupan Ibu Maya dan Ibu Maya dipulihkan, disehatkan kembali. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Mama Tadu, Ibu Gale. Tuhan, biarlah ketiga anakmu ini Engkau pulihkan. Mama Tadu, kami mengucap syukur yang mulai bertambah pulih, pemulihan terus bekerja dalam kehidupannya, dalam tubuhnya. Biarlah Mama Tadu bisa berjalan kembali, kuat kembali. Demikian juga dengan Bapak Tadu, biarlah Bapak Tadu Tuhan izinkan untuk panjang umur dan matanya bisa terang, bisa melihat Bapak. Dan kami berdoa untuk Ibu Gale, kesehatan paru-parunya Tuhan, Engkau pemulihkan dia, memberikan kesehatan yang prima, dan kami percaya umur panjang ada di dalam hidup Ibu Gale maupun Bapak dan Mama Tadu. Kami berdoa untuk Ibu Desi, pemulihan terjadi Tuhan, dan biarlah anakmu ini bisa dalam waktu singkat bisa pulih kembali dan bisa beraktivitas dan melayani Engkau dengan lebih baik lagi. Kami berdoa untuk Ibu Yunia Lagburlawar. Terima kasih ya Bapa untuk pemulihan yang terus Engkau kerjakan, kesehatannya yang terus membaik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Mama Sabina. Kami tidak tahu keadaannya, tapi kami percaya Tuhan, Engkau melindungi anakmu ini. Engkau tahu hatinya yang cinta akan Engkau, cinta akan pekerjaanmu Tuhan. Kami merindukan dia dan kami percaya Engkau juga memberkati Mama Sabina dimanapun dia berada. Kami berdoa untuk Pak Petrus Stefa dan Ibu yang setiap hari harus bertemu dengan banyak orang. Kami juga berdoa untuk Pak Iwan yang tugasnya juga sering keliling Tuhan, Ahmad Daud, Max Riwu, dan Pak Liwar Tuhan yang selalu kontak dengan banyak orang, Pak David Yapri, dengan Ibu, perlindungan kuasa darah Yesus, semua anak-anakmu Tuhan yang harus bertemu dengan banyak orang setiap harinya. Kami percaya perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas mereka. Tidak ada satupun sakit penyakit yang boleh menyerang mereka. Terima kasih, kami minta belas kasihan-Mu Bapa, dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Perlindungan-Mu Tuhan sempurna atas mereka. Kami berdoa untuk panitia pembangunan, Ibu Shirley, Pak Ridolf Adam, Ama Steph, dan Ibu Ceni Tuhan, serta seluruh tukang-tukang yang melaksanakan pembangunan ini, renovasi gedung gereja, maupun orang-orang dari CV Brantas yang mewakili PU Tuhan, yang memperbaiki menara doa. Kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu, perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas mereka, khususnya untuk panitia pembangunan. Tuhan, Kau memberkati, berikan karunia-Mu Tuhan, berkat-Mu tercurah limpah. Untuk setiap anak-anak-Mu yang telah menabur, kami percaya mereka pasti menuai. Tuhan, renovasi background panggung Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memberkati Ibu Shirley dengan berlimpah-limpah. Berkati Pak Andi dimanapun dia berada dengan Ibu Tuhan, balaskan seluruh apa yang telah mereka lakukan, persembahan pembangunan yang mereka lakukan. Pak Yapi dan semua anak-anak-Mu yang lain Tuhan, Pak Boya Tuhan, Engkau membalaskan 100 kali lipat ganda atas mereka. Seluruh anak-anak-Mu yang menabur, Mama Neno Bais, dan anak-anak-Mu yang lainnya Tuhan,
Engkau pasti melipat gandakan apa yang mereka tabur. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para penatua di Denpasar. Kami berdoa untuk Pak Arifin, Ibu Vivi. Kami berdoa untuk Pak Frankie dan Ibu Hermin. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Agus. Kami berdoa untuk Mama Christine Here. Kami berdoa untuk Cik Kristi. Perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas mereka. Para tua-tua ini Tuhan, biarlah mereka panjang umur dan sehat selalu, dan mereka Engkau pakai lebih luar biasa dari hari ke hari. Terima kasih ya Bapa, Engkau melindungi seluruh anak-anak-Mu, para gembala komsel yang ada di GBI Rokupang maupun yang di Ruteng, seluruh anak-anak-Mu yang melayani. Terima kasih Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyerahkan pelaksanaan vaksin tanggal 11 nanti Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, perlindungan kuasa darah Yesus sempurna, baik untuk dokter, perawat, dan semua yang divaksin, mereka semua sehat, tidak terjadi gejala-gejala yang merugikan, dan dalam nama Yesus mereka imunnya naik oleh karena vaksin ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Engkau memberkati Cik Shu yang menabur kacang hijau untuk pelaksanaan hari itu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati keluarga Cik Shu juga. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk ibadah kami malam ini. Silakan Pak Nyoman. Belum nyala. Iya. Bapak, kami juga menyerahkan pembangunan daripada gereja-Mu Tuhan, khususnya kebutuhan kami yang kami percaya Engkau mampu memenuhi kebutuhan keramik ya Tuhan untuk gedung gereja ini, sehingga tuntaslah semua yang dibutuhkan. Kami percaya Engkau mencukupi dan memberikan kepada kami kebutuhan ini. Dalam nama Yesus, semua yang dikerjakan bisa dikerjakan dengan sangat baik. Berkati tukang-tukang yang mengerjakannya dan semua yang terlibat di dalamnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk semua yang telah kami lakukan dalam komsel ini, semua yang terlibat, semua yang ikut, baik jemaat yang sudah lama maupun yang masih baru bersama-sama dengan kami. Kau memberkati ya Tuhan. Kami akhiri ibadah kami komsel ini dengan berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami terima berkat-Mu, berkat daripada Bapa di surga, berkat perlindungan kuasa darah Yesus dari Yesus Kristus Tuhan, dan berkat penghiburan persekutuan dari Roh Kudus melimpah dalam hidup kami sepanjang hari ini, minggu ini, bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini. Kami menikmati berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin. 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 Shalom. Terima kasih Bu Dian yang Ya Ibu, Terima kasih. salam. Pak Yapi, Bu Leni, terima kasih ubinya. Ya, Bu, sama-sama. Pak Iwan, Pak Eben, Pak Yapi, thank you. Iya, terima Pak Iwan. kasih. Bu. Ya Bapak. Pak Iwana. Ibu makasih.